warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Verina Irsanita dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101201169, mahasiswi STIE STEMBI Bandung Business School. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai penurunan kredit UMKM pada tahun 2020. Apa sih itu kredit? Kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian apa itu kredit UMKM? Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 2019, dalam rangka mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk mengubah kebijakan kredit usaha rakyat yang lebih pro kerakyatan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun 2020. Kebijakan tersebut diantaranya yang pertama, suku bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% per tahun. Dan yang kedua, total plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020 dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan 325 triliun pada tahun 2024. Dan yang ketiga, peningkatan plafon kredit usaha rakyat atau KUR mikro dari 25 juta menjadi 50 juta rupiah. Dan kebijakan yang keempat, peningkatan total akumulasi plafon KUR mikro untuk sektor perdagangan dari 100 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah, sedangkan untuk KUR mikro sektor produksi itu tidak dibatasi. Meskipun dengan diubahnya kebijakan yang lebih pro kerakyatan, sejalan dengan ditetapkannya virus COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020, menyebabkan kredit usaha mikro ini menurun secara drastis. Grafik tersebut menunjukkan penurunan kredit UMKM pada tahun 2020. Pada triwulan 4 2020, kredit UMKM terkontraksi negatif 2,21% year over year dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,69% year over year. Kredit UMKM masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 49,47% yang terkontraksi negatif 3,99% year over year dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,43% year over year, sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit porsi terbesar selanjutnya adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 11,98% serta industri pengolahan sebesar 10,51% tercatat masih tumbuh meskipun melambat, masing-masing sebesar 16,54% year over year dari 17,23% year over year dan 0,44% year over year dari 7,99% year over year. Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi akibat pandemi, tercermin dari peningkatan rasio non-performing loan atau NPL, yaitu dari 3,47%
menjadi 3,81%. Rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran. Sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar, tercatat sedikit menurun dari 3,38% menjadi 3,35%. Secara spasial, kredit UMKM masih terpusat di Pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,89%, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua, masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 22,92%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu yang tumbuh masing-masing 10,73% year over year dan 8,75% year over year, meskipun dengan porsi yang kecil. Penurunan kredit ini tentu saja didominasi oleh akibat dari pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Dan untuk itu, mari kita cegah COVID-19 dengan memakai masker saat keluar rumah, serta selalu menggunakan hand sanitizer. Semoga pandemi ini segera berakhir dan sektor perekonomian di Indonesia dapat meningkat kembali. Sekian dari saya, terima kasih karena telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.